Nah, perkenalkan, nama ini Rifa Bersadi, biasa dipanggil Rifa, dari kelas A2 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, ini ingin menjelaskan tentang rheumatoid arthritis. Ini tahu nggak apa itu rheumatoid arthritis? Enggak. Nah, jadi rheumatoid arthritis itu adalah gangguan peradangan kronis autoimun atau respon autoimun di mana imun seseorang bisa terganggu dan turun yang menyebabkan hancurnya organ sendi dan lapisan parasinovial, terutama pada tangan, kaki, dan lutut. Nah, kondisi tubuh secara normal sebelum terkena RA ini adalah pertama tidak adanya nyeri sendi. Nah, tidak adanya nyeri sendi ini biasanya berdenyut pada tangan, kaki, ataupun kedua lutut. Terus yang kedua adalah tidak adanya kekakuan sendi. Kalau kekakuan sendi itu kita akan sulit untuk mengepalkan tangan atau menggerak-gerakkan tangan. Selanjutnya itu tidak mengalami pembengkakan. Biasanya tuh pada kerusakan sendi, lapisan sendi tersebut akan meradang dan terjadi pembengkakan seperti pembengkakan tangan gitu kan. Terus selanjutnya tuh tidak adanya kemerahan pada bagian sendi. Nah, kemerahan ini itu terjadi karena adanya peradangan pada sendi tersebut sehingga nanti adanya kemerahan yang menandakan adanya infeksi. Terus yang terakhir, tidak adanya nodul reumatoid. Nah, nodul reumatoid itu apa sih? Yaitu benjolan keras yang muncul pada bagian subkutan, yaitu biasanya terjadi pada sendi yang mengalami trauma seperti sendi jari dan siku. Nah, apa sih patologi rheumatoid arthritis itu? Yaitu kan tadi udah disebutkan nih, rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun sistematik yang menyerang sendi. Nah, reaksi autoimun yang terjadi dalam jaringan sinovial kerusakan sendi dimulai dari proliferasi makrofag dan fibrola sinovial. Nah, limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadi proliferasi sel-sel endotel, kemudian terjadinya neovaskularisasi. Nah, pembuluh darah pada sendi yang terlibat mengalami oklasi bekuan kecil dan atau sel-sel inflamasi. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh proses keadaan tubuh sebelum terkenanya rheumatoid arthritis. Sekarang kita masuk ke dalam proses tubuh yang tidak normal akibat terjadinya rheumatoid arthritis. Itu merupakan kebalikan dari keadaan normal tadi. Kayak tadi kan tidak adanya nyeri sendi. Nah, sekarang adanya nyeri sendi. Setelah itu ada kekakuan sendi, adanya pembengkakan sendi, adanya peradangan. Nah, peradangan itu kayak yang kemerah-merahan tadi. Nah, terakhir ada nodul reumatoid. Nah, kita masuk pada penyebab rheumatoid arthritis. Nah, penyebab pastinya belum diketahui secara pasti. Dia itu merupakan penyakit autoimun yang dicetuskan faktor luar, yaitu faktor luar itu seperti infeksi dan cuaca. Nah, faktor dalamnya itu seperti usia, jenis kelamin, keturunan, atau psikologis. Diperkirakan infeksi virus dan bakteri sebagai pencetus awalnya RA. Sering faktor cuaca yang lembab dan daerah dingin diperkirakan ikut sebagai faktor pencetus. Nah, beberapa yang didugaannya itu yang pertama ada faktor genetik, reaksi inflamasi pada sendi dan selubung tendon, faktor reumatoid, sinovitis kronik, dan destruksi sendi, gender, dan infeksi. Nah, apa aja sih gejala dari RA ini? Nah, pertama tuh biasanya tuh memiliki tanda dan gejala berupa bengkak dan radang pada sendi serta terdapat kekakuan pada sendi kayak yang saya dan tadi. Nah, selain itu adanya juga pengidap rheumatoid juga memiliki kondisi tubuh yang tidak prima, sering kelelahan, demam, berat badan lemas, terus mengalami penurunan berat badan. Yang ketiga, pada perjalanan awal penyakit biasanya diserang adalah sendi-sendi kecil seperti pada jari-jari tangan maupun jari kaki. Penyakit ini berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini menimbulkan pengaruh terhadap sendi-sendi yang lebih besar seperti pergelangan tangan, kaki, bahu, siku maupun lutut-lutut di sekitar lutut tangan dan siku. Dan ini beberapa lagi gejalanya. Terus gimana sih cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu bisa dengan terapi obat, misalnya itu dengan mengkonsumsi NSAID ataupun kortikosteroid yang mana sesuai dengan anjuran dokter dan tingkat kasus. Jadi kita tuh memang harus walaupun gejalanya sedikit, kita tuh harus periksakan ke dokter. Jangan menganggap rheumatoid arthritis ini sebagai gejala penyakit yang ringan gitu. Terus ada juga terapi non obat. Terapi non obat itu seperti konsumsi sayuran, pokoknya itu yang kayak nabati yang sehat, vitamin yang pokoknya itu yang kaya akan serat.
Terus terapi panas dingin. Nah, terapi panas dingin itu bertujuan untuk membuat bagian yang terkena rematik sehingga mengurangi nyeri, peradangan, serta kaku atau kerja otot seperti berendam dalam bak mandi dengan air hangat, terutama untuk merendam bagian yang nyeri. Menggunakan kantong dingin, semprotan dingin atau minyak yang mendinginkan kulit dan sendi. Selanjutnya itu ada rehabilitasi pembedahan olahraga. Terus cara mencegahnya tuh gimana sih? Yang pertama tuh membiasakan berjemur di bawah sinar matahari, melakukan peragangan setiap pagi, menjaga berat badan. Terus mengkonsumsi makanan kaya kalsium seperti almond, kacang polong, dan mengkonsumsi makanan bervitamin. Memenuhi kebutuhan air tubuh, karena tubuh kita sepanas pun, sedingin apapun hari atau selelah pun kita memang harus meminum air minum dengan kebutuhan yang sesuai dengan berat tubuh kita kan. Nah, yang misalnya itu berdasarkan juga penelitian sebelumnya ditemukan bahwa merokok merupakan faktor risiko terjadinya RA. Jadi RA-nya itu kan di sini tuh dibilang kalau ditemukannya bahwa perokok yang merupakan faktor risiko terjadinya RA. Tapi sebenarnya tuh yang paling besar kemungkinan terkena RA-nya adalah perempuan. Jadi saran sebagai ahli kesehatan sebagai masyarakat kayak seperti ini yang jurusan yang kesehatan masyarakat. Jadi peran itu yaitu pesan itu kepada IIN, kepada yang lain itu mereka mengatakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan satu informasi mengenai penyakit RA ini dengan anggap sepele gitu. Lalu untuk ditugaskan petugas puskesmas dengan memberikan informasi mengenai penyakit ini yang berisikan bagaimana pencegahan, faktor penyebab, akibatnya, dan lainnya. Sepertinya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterbatasan aktivitas akibat adanya gangguan pada sendi. Karena kalau nggak teliti lebih lanjut mengenai keterbatasan ini, bisa aja misalnya tuh IN lagi ngerjain sesuatu, nah sebenarnya itu tuh berbahaya banget karena penyakit ini gitu. Tapi ini nggak tahu, jadi nantinya tuh takutnya tuh ada yang hal fatal karena hal itu gitu. Terus ini masyarakat lebih aktif gitu, kayak lebih banyak olahraga, jangan cuma rebahan, kan tau lah kan anak milenial tuh kayak mana gitu. Terus hubungan penyakit rheumatoid arthritis ini pada sistem endokrin, hubungannya itu yaitu perubahan pada sistem endokrin akibat penuaan produksi dari semua hormon menurun, fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah. Menurunnya aktivitas tiroid, menurunnya BMR. Nah, apa itu BMR? BMR merupakan basal metabolic rate yang menurunnya daya pertukaran zat. Kalau sistem hematologis, anemia akan akibat penyakit kronik yang ditandai dengan gambaran eritrosit normocystic atau normokromik yang disertai dengan kadar besi serum yang rendah serta kapasitas pengikatan besi yang normal atau rendah merupakan gambaran umum yang sering dijumpai pada rheumatoid arthritis. Reumatan kan merupakan suatu hal yang penting kan bagi kita. Nah, pada reumatan itu terjadinya sindrom Sjögren yang berupa kekerasan atau erythritis dan glomerular proliferasi. Kekeliruan pada lensa menyebabkan katarak, meningkatkan ambang pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat, dan susah melihat dalam cahaya gelap. Menurutnya lapangan pandang dan berkurang luas dengan pandangnya. Selanjutnya itu sistem respiratori. Nah, peradangan pada sendi kriteria tidak jarang dijumpai pada rheumatoid arthritis. Tidak ketebalan saluran nafas atas ini dapat berupa nyeri tenggorokan, nyeri menelan, atau distonia yang umumnya terasa lebih berat pada pagi hari. Nah, adanya hubungannya dengan sistem kardiovaskular, sistem gastrointestinal, mekanisme ginjal dan kulit, dan lainnya. Nah, kayak hubungannya dengan nyeri pinggang atau punggung dapat disebabkan oleh gangguan sendi atau susunan sendi pada tulang belakang, gangguan pankreas, kelainan ginjal, gangguan pada rahim, kelenjar prostat, dan otot badan. Nah, sekian yang udah dibilang sama Iin. Jadi ini harap Iin dapat memahaminya lebih jelas. Misalnya ada yang ingin tanyain aja sama Oni. Terus terima kasih.